Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Dia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapan-Mu. tetapi Allah berfirman, Tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu.
dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail, anaknya, dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya. Dan Ismail, anaknya, berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail, anaknya, disunat. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearside. Sekarang kita sudah memasuki kitab Kejadian 17. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1-27, sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Abram kini berusia 99 tahun dan Sarai jauh melampaui usia yang mampu melahirkan anak. Tetapi 13 tahun setelah kelahiran Ismail dan 24 tahun setelah janji Allah yang pertama, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dengan suatu berita dan tuntutan di mana Allah menyatakan diri kepada Abram sebagai Allah yang berkuasa, yaitu Allah El Shaddai, yang berarti bahwa ia dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Allah sanggup menggenapi janjinya terhadap Abraham, dan Allah juga menuntut Abram supaya hidup tidak bercelah di hadapannya. Tuhan akan menjadi Allah atas keturunannya, dan Sarah istrinya itu akan melahirkan seorang putra, serta menjadi ibu dari berbagai bangsa dan raja. Abram dan keturunannya akan melihat penggenapan janji Allah ketika mereka mengikat diri kepada Allah dan kewajiban-kewajiban perjanjian. Sebab itu namanya akan diganti dari Abram menjadi Abraham, yaitu bapa banyak orang, dan Sarai menjadi Sarah, putri raja, dan menunjuk pada kedudukannya sebagai ibu bangsa-bangsa dan raja-raja. Abraham dan keturunannya harus memegang perjanjiannya. Ini ditandai dengan sunat. Sunat merupakan tanda dan materai dari perjanjian Allah dan Abraham. Waktu Tuhan memang tidak sama dengan waktu kita. Tuhan memiliki bijaksananya sendiri yang sering kita tidak mampu mengerti. Tetapi Tuhan kita itu tidak pernah ingkar janji. Kita hanya merespon dengan iman dan ketaatan. Allah menegaskan bahwa anak yang lahir dari Sarah lah yang akan mewarisi perjanjian Allah dengan Abraham. Walaupun Abraham menawarkan Ismail yang mewarisi perjanjiannya, Allah memilih semata-mata berdasarkan kasih karunia dan kedaulatannya. Meski Ismail bukan yang mewarisi perjanjiannya, tetapi kasih Allah juga ada baginya. Ismail pun diberkati untuk menjadi bangsa yang besar. Allah kita memang adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia dan kemurahan. Ia selalu memberkati terutama keturunan orang-orang yang berkenan kepadanya. Karena itu, kita sebagai orang percaya, kita harus sadar bahwa anugerah yang Allah berikan kepada kita merupakan anugerah yang Allah berikan. Karena itu,
kita perlu mensyukurinya dan mewujudkannya dengan rasa syukur dan taat kepada perintahnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.